Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hani. Saya dari jurusan Fisioterapi Universitas Asa Unggul. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel UAS, yang mana artikel saya berjudulkan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika itu ialah moral yang bisa direalisasikan pada perbuatan yang dapat dilihat sehingga melibatkan banyak sekali aspek kehidupan. Nah, dapat dilihat pada masa kini banyak sekali warga yang tidak berasaskan Pancasila. Nah, yang mana tujuan Pancasila sebagai sistem etika ini dengan melihat nilai apa saja yang tercantum pada isi Pancasila. Maka dari itu, Pancasila bisa menjadikan sistem etika yang sangat kokoh. Nah, selanjutnya masuk ke dalam pendahuluan. Pancasila menjadi pedoman peraturan bangsa Indonesia. Selain itu, ialah sistem hipotesis yang dirangkai untuk menaruh tuntunan serta pedoman pada masyarakat negara Indonesia dalam berpandangan dan berkepribadian. Maksudnya ini, manusia ini dituntut untuk mampu meningkatkan dimensi moralitasnya pada dirinya, sehingga memiliki kompetensi untuk menunjukkan sikap pengabdian dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Menurut Putrato 2007, etika Pancasila ini berperan menjadi prinsip, panduan, dan kriteria perilaku manusia Indonesia pada segala aspek kehidupan, termasuk pada administrasi negara Indonesia. Dengan begitu, manusia dapat meningkatkan budi pekerti yang Pancasialis melalui beragam kepribadian yang positif, misalnya disiplin, jujur, mandiri, dan tanggung jawab. Etika dan Pancasila merupakan dua hal yang tidak bisa disisihkan karena isinya ini mengajarkan tentang nilai yang tercantum kebaikan. Nah, bisa dilihat berdasarkan nilai sila Pancasila yang tidak bisa hanya bersifat keabsahan tetapi bersifat pula kerealistisan dan penerapannya. Terdapat dua istilah Pancasila sebagai sistem etika, yakni etika dan etiket. Etika merupakan moral sementara, etiket yaitu lebih ke sopan santun dan adat istiadat. Nah, contoh dari etika ini yaitu parkir sembarangan merupakan pelanggaran moral, sedangkan contoh etiket ini yaitu tata cara dalam pergaulan. Nah, Pancasila nilai sebagai sistem merupakan suatu tanda atau suatu kumpulan asas yang mendirikan suatu keseluruhan yang stabil, selaras, dan terpadu. Masuk ke dalam metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana metode ini sebagai kebutuhan manusia sebagai alat penelitian. Nah, banyak sekali manfaat jika menggunakan metode ini, yaitu mengandalkan analisis data, bersifat deskriptif, dan membatasi studi dengan fokus. Masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan pertama yaitu Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, seperti telah dijelaskan di atas, nilai sila Pancasila itu ialah suatu metode nilai. Maka di sini setiap sila itu memiliki nilai, namun sila tersebut berkaitan, bertautan, terhubung dengan nilai sila lainnya, serta memiliki kedudukan yang sama. Menurut Christian Siregar 2014, Pancasila sebenarnya memiliki pondasi bersama bagi setiap komponen untuk menjadi bagian dari masyarakat Indonesia untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun bersosial. Oleh karena itu, pada kaitannya menggunakan nilai etika inilah tercantum pada Pancasila adalah sekumpulan bidang yang diangkat berdasarkan prinsip nilai kehidupan dan perkembangan dalam masyarakat. Pembahasan kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, etika Pancasila ini sangat diharapkan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, karena tuntutan nilai-nilai moral ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika dilihat masyarakat Indonesia ini diharapkan melakukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral pada kebiasaan sehari-hari agar tidak terjebak kepada pandangan yang bersifat mitos. Contohnya itu dapat kita lihat orang yang korupsi itu terjadi lantaran seorang
pejabat diberi hadiah oleh seorang yang memerlukan bantuan atau jasa dari pejabat ini agar urusannya itu lancar. Nah, oleh karena itu, pejabat yang membantu menerima hibah tanpa memikirkan alasan orang lain tadi itu memberikan pemberian. Dengan demikian, seperti dengan warga negara yang mendapatkan sesuatu di dalam kedudukannya itu sebagai kedudukan politik, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk suap. Selanjutnya poin ketiga, yaitu dinamika Pancasila sebagai sistem etika, yang mana dinamika Pancasila sebagai sistem etika ini akan mengalami ancaman. Di antaranya itu yang pertama, ada berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua, lunturnya wibawa pemerintahan. Yang ketiga, munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme. Yang keempat, penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Yang kelima, pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal negatif. Nah, alasan yang kokoh mengenai dinamika Pancasila sebagai sistem etika ini, yang pertama yaitu pada zaman Orde Lama, pemilu dilaksanakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Yang mana pemilu ini dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu pertama ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang terakhir ada Partai Muslimah Indonesia atau Parmusi. Nah, selanjutnya pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila ini disimpan dalam bentuk penataan P4, yang mana pada zaman inilah muncul konsep humanisme, yaitu manusia Indonesia seutuhnya untuk menjadi gambaran manusia yang berkarakter benar dan akhlak yang terpuji serasi dengan nilai-nilai Pancasila. Maka warga negara yang pandangan Orde Baru adalah masyarakat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang secara karakter monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk perseorangan dan bersosialisasi. Pancasila dan etika ialah dua gambaran yang tidak boleh disisihkan, lantaran isinya ialah suatu sistem yang menciptakan suatu kepaduan yang utuh, serta bertautan dan lainnya yang dijadikan panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, implementasi Pancasila sebagai sistem etika ini mampu terbentuk jika pemerintah serta masyarakat bisa melaksanakan nilai serta sila yang terdapat pada Pancasila ini dapat dengan mementingkan asas kesamarataan warga negara. Pancasila seharusnya menjadi asas serta pijakan bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku serta perbuatan, sehingga diharapkan bisa terbentuk warga negara yang adil, makmur, seperti dengan maksud negara Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika menggambarkan bahwa nilai Pancasila melaksanakan aktivitas kehidupan warga negara. Dengan demikian, pada etika Pancasila ini di dalamnya tercantum nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta keadilan. Nah, kelima nilai tersebut menciptakan budi pekerti warga negara pada seluruh aspek kehidupannya. Dengan begitu pula, kesalahan dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan, dapat dihilangkan. Sebagai masyarakat Indonesia, perilaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus bisa meninggikan nilai-nilai yang ada menjadi suatu hal yang lebih memberikan faedah kepada banyak orang. Nah, implementasi Pancasila sebagai sistem etika ini dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.